Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perenungan doa puasa hari yang pertama kita akan merenungkan tema pelayanan dalam kerendahan hati. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Yohanes 13 ayat 12 saya akan bacakan. Sesudah ia membasuh kaki mereka yang mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Apa yang Yesus lakukan tentu bukan kebetulan. Di dalam perjamuan terakhir ketika Yesus akan menyelesaikan pelayanannya di dunia, dia mengajarkan satu bagian yang penting yang mungkin selama ini tidak pernah murid-muridnya lihat atau bahkan alami. Karena itu Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Apa yang Yesus lakukan? Di bagian sebelumnya dikatakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Satu bagian yang tidak lazim yang Yesus lakukan. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Karena itu bagian ini juga penting untuk kita boleh pelajari. Ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan." Bagian ini menunjukkan siapa Yesus dan siapa murid-muridnya. Yesus adalah guru dan mereka adalah murid-muridnya. Yesus adalah Tuhan. Artinya punya posisi yang lebih tinggi dari murid-muridnya. Tetapi itulah yang Yesus lakukan. Di ayat 14 dikatakan, "Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, tetapi aku membasuh kakimu." Dan ayat 15 dikatakan, "Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Sudah bagian yang sama kita juga lihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Di Filipi 2 kalau kita lihat bagian ketika Paulus memberikan nasihat supaya jemaat hidup di dalam satu persekutuan yang indah, yang sehati sepikir dengan jemaat yang lain. Dikatakan di situ setiap orang tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi menganggap yang lain lebih utama. Di situ pun ada satu hal yang Paulus tunjukkan, seperti yang Yesus teladankan melalui membasuh kaki. Di ayat yang kelima dari Filipi 2, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Saudara, kalau kita lihat bagian ini, apa yang Yesus lakukan? Membasuh kaki baru bagian awal dari puncak perjalanannya melakukan karya keselamatan bagi manusia di dunia ini. Sampai akhirnya dia bukan hanya menjadi hamba, tetapi dia menyerahkan nyawanya untuk mati di kayu salib supaya manusia boleh diperdamaikan dengan Allah dan memiliki hidup yang kekal. Dia lakukan itu. Itulah yang menjadi kehendak. Tentu bagian inilah yang nanti kita juga akan renungkan, kita rayakan di dalam satu minggu ini. Doa puasa sampai Jumat Agung, sampai kebangkitan. Karya Kristus karena kasihnya kepada kita, manusia yang berdosa. Tapi apa yang kita bisa pelajari dan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Pelayanan dalam kerendahan hati seperti itu. Bagian tadi Yesus katakan, "Teladani ini." Bagian ini diberikan kepada murid-muridnya. Tentu bukan kebetulan. Nantinya murid-muridnya ini yang akan menjadi bagian penting dari gereja mula-mula. Yakobus, Yohanes, Petrus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Bagaimana akhirnya gereja hidup di dalam satu hal yang indah. Orang-orang saling melayani. Orang-orang memperhatikan kepentingan yang lain, bukan kepentingan dirinya sendiri. Seperti apa yang juga Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi. Tentu nasihat yang sama juga berlaku untuk kita saat ini. Melihat apa yang Yesus sudah lakukan, termasuk yang dia lakukan bagi kita. Bagaimana di dalam kerendahan hatinya sebagai anak Allah, dia mengosongkan diri dan menjadi hamba. Bahkan dia mati bagi kita. Apakah kita masih bisa hanya berpikir tentang diri kita, tentang kesenangan kita, tentang kehebatan kita? Bagian firman Tuhan hari ini jelas. Apa yang Yesus lakukan membuat kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Seharusnya kita pun tidak layak, tapi Tuhan
yang sudah melahirkan kita. Kalau kita boleh melayani Tuhan, kalau kita boleh menjadi anak-anak Allah, kalau murid-muridnya nanti dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, kalau Paulus dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, siap kita manusia yang lemah dan terbatas. Tetapi karena pengorbanannya, karena pelayanannya di dalam kerendahan hati, kita bisa menjadi seperti kita sekarang. Bagian kita sekarang adalah menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dengan sebaik mungkin, menjalani setiap tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dengan sebaik mungkin, menjalani setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dengan setiap talenta yang kita punya, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Semua dengan satu ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Kristus sudah teladankan, sehingga membuat kita boleh melihat sesama dengan cara yang berbeda. Kita meladani Yesus, sehingga kita bisa melayani sesama kita dengan baik, memperhatikan kepentingan mereka, memperhatikan kebaikan mereka. Bahkan kita juga memikirkan apa yang baik yang menjadi kehendak Tuhan bagi sesama kita. Saudara, bukankah menjadi hal yang indah ketika ini bisa kita lakukan? Tentu bagi gereja pun ada hal yang indah yang akan terjadi. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling melayani. Sehingga di gereja kita juga menjadi orang-orang yang boleh merasakan betapa indahnya persekutuan bersama dengan Kristus, bersama dengan saudara seiman. Sehingga ada banyak pekerjaan Tuhan yang kita bisa lakukan dengan baik, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah lakukan. Kau datang ke dunia, merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib, mengosongkan diri bagi kami karena kasih-Mu kepada kami. Dan Engkau mau kami meneladani hal itu di dalam hidup kami di dunia ini, di dalam relasi kami dengan sesama. Ialah bukan kepentingan kami, tapi kami mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kebaikan bagi sesama, apa yang boleh menjadi berkat, dan bagaimana pekerjaan Tuhan boleh dilakukan dengan baik, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mampukan kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kerendahan hati, seperti Engkau yang sudah melayani kami. Biar kami boleh melayani dengan sebaik mungkin, dan biarlah hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.